Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan satu rahasia bahwa ternyata iblis itu sangat gentar dan sangat takut dan sangat trauma dengan yang namanya pengorbanan atau mezbah Tuhan, dan akhirnya menunjuk kepada korban Kristus. Saudara, di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 dinubuatkan bahwa nanti si pembinasa keji atau antikris itu akan menghentikan segala macam bentuk persembahan, segala macam bentuk korban, saudara, akan dihentikan oleh antikris di akhir zaman, yaitu 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu segala macam bentuk persembahan, segala macam bentuk pengorbanan akan dihentikan. Kenapa iblis dan antikris itu begitu takut dan gentar terhadap pengorbanan ini? Saudaraku, jadi iblis itu memang begitu takut, begitu gentar dan trauma terhadap apa yang disebut pengorbanan, yang pada puncaknya menunjuk kepada korban Kristus. Saudara, karena seluruh sepak terjang iblis dari awal zaman hingga akhir zaman itu selalu digagalkan dengan pengorbanan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan menciptakan untuk mereka, memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang. Pada saat itulah terjadi penyembelihan binatang korban yang pertama. Saudara, kemudian ketika Paskah terakhir di Mesir yang tertulis dalam Keluaran pasal 12. Ini setelah korban anak domba Paskah, korban yang diberikan oleh setiap keluarga Israel, saudara, kemudian lewat korban penyembelihan anak domba Paskah itu, darah dari anak domba Paskah itu dioleskan pada kedua tiang pintu, kemudian kepada ambang, saudaraku, atas dari pintu rumah-rumah orang Israel yang saat itu berada di Mesir. Saudaraku, saat itu iblis kalah telak. Seluruh kedagingan, seluruh kegagahan Mesir, saudaraku, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Anak sulung di Mesir semua dibinasakan oleh Tuhan. Kemudian, saudaraku, pada saat terjadi satu tangis pilu di seluruh negeri Mesir. Kemudian setelah itu, setelah korban anak domba Paskah itu kemudian sesaat kemudian, maka bangsa Israel diungsikan dari tanah Mesir lewat kepemimpinan Musa. Jadi lewat pengorbanan ini berulang kali iblis ini kalah. Kemudian saudaraku, pada Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ini Tuhan juga mengalahkan maut, mengalahkan iblis, bahkan memerdekakan semua manusia yang percaya kepadanya untuk selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Di sana iblis kalah lagi. Saudaraku, kemudian yang selanjutnya, ini yang akan segera kita sambut, yang layak untuk membuka 7 meterai yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 5-7, itu ternyata juga adalah anak domba yang disembelih, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun nanti untuk pelaksanaan penghukuman 7 meterai ini, Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Karena saat kedatangan Tuhan secara fisik belum tiba, maka amanat dari penyucian, pendamaian, saudaraku, pekerjaan Tuhan di akhir zaman, itu diserahkan kepada hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudara, bahkan terlemparnya iblis, saudaraku, dari surga. Iblis dicampakkan, saudaraku, kemudian tidak mendapat lagi tempat di surga, tidak bisa naik turun surga bumi lagi.
Saudaraku, itu juga dikalahkan oleh karena darah anak domba. Wahyu pasal yang ke-12 ayat-ayat yang terakhir kalau saudara membaca di sana. Jadi iblis dicampakkan ke bumi, kemudian bumi dilanda masa antikris. Itu terjadi karena, saudaraku, kekalahan iblis oleh darah anak domba. Oleh karena itu, iblis itu begitu takut, begitu gentar dengan yang namanya pengorbanan. Saudara, oleh karena itu sebagai orang percaya, di dalam diri kita, dalam pikiran kita, ini jangan sampai ada perasaan takut kalau berkorban. Bagi kebenaran, bagi pekerjaan Tuhan, berkorban untuk menolong orang. Karena pengorbanan ini dimanapun merupakan strategi Tuhan untuk menolong manusia dari cengkeraman iblis. Saudara, kita akan melihat Daniel pasal 9 ayat 27. Ini ketika nanti antikris atau si pembinasa keji itu akan menyetop segala macam bentuk pengorbanan. Karena dia trauma sudah dengan segala macam pengorbanan yang selama ini membuat pekerjaan iblis itu betul-betul terkalahkan. Pekerjaan iblis itu menjadi gagal oleh karena korban. Oleh karena pengorbanan anak domba, kemudian puncaknya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan membaca di dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Ini sebagai pelampiasan dari amarah iblis yang begitu dendam, begitu takut, begitu trauma terhadap pengorbanan. Saudaraku, Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, sudah perhatikan baik-baik. Pada pertengahan 7 masa itu, ini sabat terakhir Daniel. Jadi pertengahan 7 masa itu artinya 3,5 tahun. Itu sesuai yang tertulis dalam kitab Wahyu, bahwa masa antikris itu nanti terjadi selama 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 masa. Saudara, jadi pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi si pembinasa keji ini, saudaraku, begitu, saudaraku, takut, trauma, dan begitu gentar terhadap korban Kristus. Saudara, jadi yang membenci pengorbanan, yang menyetop segala macam bentuk persembahan, itu nanti adalah antikris di akhir zaman, roh antikris di akhir zaman. Kalau sekarang ada orang yang mulai meniupkan satu roh untuk membenci persembahan, membenci mezbah Tuhan, tidak suka persembahan, waspada, itu roh antikris, saudaraku. Karena nanti yang akan menghentikan segala macam bentuk persembahan itu adalah antikris dan pembinasa keji. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, di dalam hati kita, dalam hati saudara, jangan sampai ada tertiup satu roh yang menyepelekan, yang membuat saudara itu tidak suka, yang membuat saudara itu menjauh dari mezbah Tuhan, dari pengorbanan. Sebab justru pengorbanan inilah yang ditakuti oleh iblis, yang membuat iblis gemetar, yang membuat iblis trauma, yang membuat iblis terlempar dari surga dan tidak mendapat akses naik turun surga bumi lagi. Saudara, jadi jangan sampai di hati kita ini ada tiupan keinginan-keinginan iblis yang membenci mezbah. Saudara, kalau ada orang kok hatinya membenci mezbah, membenci persembahan, oh persembahan itu enggak perlu, itu nanti membuat enak para pendeta saja, oh persembahan itu enggak penting, itu nanti membuat enak para hamba Tuhan.
Saudaraku, saudara mengerti, hamba Tuhan ini bekerja untuk tercapainya, untuk tergenapinya rencana Tuhan, bukan untuk kekayaan diri, saudaraku, tetapi untuk tercapainya kegerakan, tercapainya kegenapan rencana Tuhan. Saudara, jadi kalau ada roh yang mengajarkan, entah itu saudaraku membenci mesbah korban, saudaraku, pengorbanan dalam bentuk apapun, saudaraku, itu tiupan dari kuasa roh kegelapan. Karena nanti, saudaraku, yang akan menghentikan segala macam korban itu adalah roh antikris dan pembinasa keji. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti Daniel pasal 9 ayat 27 itu, saudaraku, dikatakan pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi roh antikris ini, saudaraku, iblis ini, saudaraku, begitu gentar. Karena dari dulu, saudaraku, iblis itu dikalahkan oleh strategi pengorbanannya Tuhan. Adam dan Hawa jatuh, kemudian, saudaraku, tentunya disembelihkan binatang korban, kemudian diberikannya sebagai pakaian untuk Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa tidak kelihatan malunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika anak domba Paskah disembelih pada saat Israel, saudaraku, akan diungsikan ke padang belantara pengungsian, diungsikan, dibebaskan dari perbudakan Fir'aun, itu juga melalui korban. Saudaraku, bahkan Tuhan Yesus Kristus memerdekakan umatnya, memerdekakan orang yang percaya kepadanya juga melalui korban. Saudara, jadi kekuatan korban, itu mesbah korban bakaran, itu begitu dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu, iblis begitu gentar. Iblis begitu takut terhadap orang yang memiliki jiwa dan roh pengorbanan. Saudaraku, bahkan akhirnya yang layak untuk membuka 7 meterai itu adalah anak domba yang tersembelih, artinya yang berkorban. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 7. Sebetulnya sampai ayat 12 tapi terlalu panjang. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Langsung ayat yang ke-12. Katanya dengan suara yang nyaring, anak domba yang disembelih itu artinya dikorbankan, saudaraku. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Saudara, jadi Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, dia layak membuka 7 meterai, di mana seorang pun tidak ada yang bisa membuka meterai itu. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Yang di langit itu para malaikat, yang di bumi ini manusia, kemudian yang di bawah bumi itu alam maut. Saudara, tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab ini, kecuali kemudian muncul anak domba yang disembelih ini, saudaraku, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima gulungan kitab, kemudian dipercaya menerima 7 perkara yang dahsyat. Saudara, bagi saudara yang memiliki karakter seperti anak domba yang tersembelih, artinya saudaraku, saudara itu suka berkorban bagi mezbah Tuhan. Saudara itu suka berkorban menolong orang. Saudara itu suka berkorban, memiliki jiwa pengorbanan.
iblis akan gentar kepada saudara. Karena dengan cara saudara berkorban, dengan cara saudara memberikan satu persembahan kepada Tuhan, saudara memberikan satu persembahan di mezbah Tuhan, itu strategi Tuhan sejak dulu untuk mematahkan kuasa iblis. Oleh karena itu, saudaraku, iblis begitu dendam, begitu marah, begitu gentar, begitu takut dengan yang namanya mezbah Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, segala macam bentuk pengorbanan pada zaman Antikris akan dihentikan. Dan prakteknya nanti di Wahyu pasal yang ke-11 kalau saudara membaca. Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran. Jadi bait suci Allah dan mezbah itu diukur, saudaraku. Mezbah itu nanti ikut diukur dan tidak diizinkan diinjak-injak oleh Antikris. Mezbah di Wahyu pasal 11 ini ditulis dalam bahasa aslinya sebagai tusiasterion. Tusiasterion artinya mezbah korban bakaran. Altar tempat penyembelihan binatang-binatang korban, itu tusiasterion. Kalau mezbah dupa itu tumiasterion, saudaraku. Jadi bedanya di sana. Di Wahyu pasal 11 ini yang ikut, saudaraku, diungsikan itu adalah tusiasterion. Jadi saudaraku, nanti ketika masa Antikris itu terjadi, karena memang dendamnya iblis, gentarnya iblis, saudaraku, dia trauma dengan segala macam korban itu, saudaraku. Itu membuat iblis menghapuskan segala macam korban lewat orang yang dipakainya, yaitu Antikris. Atau kalau dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 disebut sebagai pembinasa keji. Seperti disebut dalam Daniel pasal 9 ayat 27 tadi. Saudara, sekali lagi, jadi kalau ada roh-roh yang meniupkan bahwa sekarang itu persembahan itu nggak perlu. Sekarang kita kan sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Saudara, bagaimana bisa mempersembahkan tubuh? Kalau mempersembahkan yang nyata, yang kelihatan, saudaraku, sudah tidak bisa. Saudaraku, bahkan nanti ada perbedaan antara orang-orang yang ikut diungsikan Theogo, Wahyu pasal 12 ayat 6, dengan orang-orang yang tertinggal. Mempelai yang diungsikan itu, mereka bisa mempersembahkan, mewujudkan ucapan syukurnya itu dalam bentuk nyata, yaitu persembahan. Tetapi, saudaraku, orang-orang yang tertinggal di masa Antikris, saudaraku, itu mereka bisa mengucap syukur. Kalau saudara membaca, saudaraku, menyimak yang sudah saya sampaikan, mengenai ciri dari orang-orang yang akan tertinggal dan ciri orang-orang yang akan terangkat, saudara bisa simak di video saya sebelum ini. Saudara, darah-darah yang bodoh itu, saudaraku, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa mengucap syukur, tapi mereka tidak bisa melimpahkan ucapan syukur itu dalam bentuk nyata, hanya di dalam ucapan saja. Padahal, saudaraku, di dalam suratnya Paulus katakan, persembahan ucapan syukur ini selain mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus, juga merupakan limpahan ucapan syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya mengingatkan saudara jangan jemu-jemu tentang hal mezbah korban bakaran ini, saudaraku, tentang mezbahnya Tuhan, tentang korban Kristus, jiwa pengorbanan yang harus kita teladani. Secara daging saya nggak enak ngomong sama saudara. Berulang kali ini sudah 1, 2, 3 kali saya mengulas masalah pengorbanan. Itu penting, saudaraku, karena orang yang hatinya mulai jauh, mulai, saudaraku, menjauh dari pengorbanan, hatinya mulai enggan, bahkan hatinya itu seperti hatinya iblis, mulai trauma dengan pengorbanan.
Saudaraku, ini saudara waspada. Itu cap secara rohani mulai diberikan oleh iblis. Stempel secara rohani di hati orang-orang yang mulai menjauhi pengorbanan. Saudaraku, jadi kiranya saudara memahami bahwa iblis, antikris, itu dia sangat gentar, saudaraku. Kemudian iblis dan antikris juga sangat takut. Dia juga trauma dengan apa yang disebut dengan pengorbanan atau mezbah dupa atau mezbah Tuhan. Iblis itu sangat takut dengan mezbah Tuhan yang kegenapannya adalah korban Kristus. Dan di dalam pribadi kita sekarang adalah kepedulian kita untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bagi mezbah Tuhan, bagi sesama. Saudara, itu yang membuat nanti iblis itu gentar. Saudara, mungkin saudara dihina sama orang. Itu enggak penting, korban itu enggak penting. Saudara bisa buktikan. Kalau saudara memiliki jiwa pengorbanan, nanti pintu-pintu yang ajaib itu dibukakan oleh Tuhan bagi saudara. Baik pintu berkat, pintu kemuliaan. Bahkan juga saudaraku, pintu-pintu keajaiban yang memungkinkan nanti saudara untuk diprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus hidup-hidup. Jadi demikian, jangan menjadi trauma kalau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Karena sifat trauma, karakter trauma terhadap pengorbanan ini dimiliki oleh antikris dan iblis, saudaraku. Di mana nanti di akhir zaman mereka akan menghentikan segala macam bentuk persembahan itu karena mereka trauma. Mereka sudah berulang-ulang digagalkan, dikalahkan oleh mezbah Tuhan, oleh korban Tuhan. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Tuhan memberkati saudara dengan lawatan imam besar agung. Lihat mata saya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan melawat apapun saudara yang saudara kerjakan. Dijadikan berhasil. Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Memulihkan keluargamu. Tuhan memulihkan segala sesuatu yang membuatmu menderita. Tuhan pulihkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat penuaian dicurahkan kepada saudara. Haleluya. Amin.